Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat pada hari ini. Kepada dosen pengampu Ibu Sari Rahayu Rahman SPD MPD yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadil dari kelas pendidikan biologi A dengan NIM H0319306. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai inovasi pembelajaran pada era Merdeka Belajar. Semoga di akhir presentasi ini nantinya kami semua dapat memahami apa itu Merdeka Belajar, mengapa perlu inovasi pembelajaran, dan bagaimana inovasi pembelajaran di era Merdeka Belajar. Baiklah, langsung saja. Sekarang kita masuk pada materi Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, pemberian kebebasan dan memberikan otonomi kepada lembaga pendidikan merdeka dari birokratisasi dosen disebabkan dari birokrasi yang berbelit-belit, dan mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Melalui kebijakan tersebut dapat menciptakan kultur belajar yang inovatif, variatif sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, merupakan dasar hukum diterbitkannya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bertujuan meningkatkan link and match dan mempersiapkan mahasiswa mengenal dunia kerja. Baiklah, selanjutnya itu mengapa kita perlu inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran sangat perlu dilakukan agar menghasilkan output yang produktif dan berkualitas. Kesuksesan suatu pembelajaran perlu disesuaikan antara kondisi peserta didik, materi pelajaran, dan strategi pembelajaran, model pendekatan, dan metode pembelajaran serta sarana pendukung. Indonesia pada tahun 2045 diperkirakan memiliki penduduk usia produktif 70%. Ini merupakan peluang bagi bangsa untuk lebih maju. Hal ini juga merupakan tantangan karena apakah sumber daya manusia atau penduduk usia produktif itu betul-betul produktif dalam kehidupannya. Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana mendidik mahasiswa atau peserta didik pada masa Merdeka Belajar menjadi manusia produktif dan berkualitas di abad ke-21. Target pemerintah peserta didik memiliki kecakapan abad ke-21. Yang termasuk dalam kecakapan abad ke-21 adalah: yang pertama, berpikir kritis, critical thinking. Yang kedua, kreatif dan inovatif, creative and innovative. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi, communication skill. Yang keempat, kemampuan bekerja sama, collaboration. Dan yang kelima, kepercayaan diri atau confidence. Inovasi pembelajaran di era Merdeka Belajar. Inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan dalam Merdeka Belajar sekaligus mencapai target pemerintahan adalah sebagai berikut. Penerapan pembelajaran berorientasi HOTS. HOTS. Apa itu HOTS? Atau Higher Order Thinking Skill, atau keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, mencakup, menganalisis, mengevaluasi, mencipta yang didukung oleh keterampilan berpikir tingkat rendah dengan melibatkan aktivitas fisik dan mental. Bagaimana melakukan pembelajaran berorientasi HOTS? Penerapan pembelajaran berorientasi HOTS dapat dilakukan dengan 3 kegiatan pokok sebagai berikut.
Yang pertama yaitu perencanaan. Sebelum perkuliahan, dosen membuat rencana perkuliahan semester seperti RPS. Dalam RPS ini dicantumkan capaian pembelajaran dengan tingkat kognitif, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreat atau mencipta. Namun demikian perlu diingat bahwa kemampuan tingkat kognitif yang tinggi tersebut perlu didukung kemampuan kognitif tingkat rendah, mengingat, memahami, dan menerapkan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan perkuliahan perlu dibangun penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi sehingga dapat menciptakan dilema, kebingungan, tantangan, dan ambiguitas bagi mahasiswa peserta kuliah sehingga mereka dapat menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan yang ketiga yaitu evaluasi atau penilaian. Pelaksanaan penilaian dilakukan selama proses perkuliahan atau pembelajaran maupun setelah melaksanakan perkuliahan yang biasanya berupa ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking. Berpikir kritis adalah suatu proses berpikir aktif seseorang secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan, dan tidak menunggu informasi atau pasif. Itulah pendapat John Dewey. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Peserta didik yang memiliki kemampuan keterampilan berpikir kritis dan kreatif diharapkan dapat menjadi pemecah masalah yang baik dan mampu membuat keputusan dan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat diukur dengan menggunakan keterampilan pemecahan masalah dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentukan masalah, telusuri masalah dan hal-hal yang terkait, rencanakan solusi, pelaksanaan rencana, periksa solusi, dan evaluasi komunikasi solusi. 4 pilar pendidikan. UNESCO mencanangkan 4 pilar pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan suatu bangsa. 4 pilar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Pilar learning to know atau belajar untuk mengetahui. Belajar adalah kegiatan manusia sepanjang hayat dalam menjalani kehidupannya. Belajar untuk mengetahui adalah usaha manusia untuk memperbaiki hidupnya. Yang harus diperhatikan dalam belajar adalah yang pertama yaitu ada apa yang perlu diketahui dan cara yang mudah untuk mengetahuinya. Terus yang kedua, pilar yang kedua yaitu learning to do, belajar untuk tampil melakukan sesuatu. Learning to do atau belajar untuk dapat berbuat atau berkarya dengan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Dari kegiatan learning to know, maka selanjutnya mereka dapat berkarya dengan memanfaatkan ilmu yang telah dimilikinya. Learning to do, peserta didik dipersiapkan untuk hidup bermasyarakat atau manusia yang bisa hidup bersama di masyarakat, terjun ke dunia kerja, menghasilkan suatu produk dan kreativitas yang dimilikinya. Pilar yang ketiga yaitu learning life together, belajar hidup bersama. Belajar hidup bersama atau learning life together merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Setelah peserta didik belajar untuk mengetahui, maka dengan pengetahuannya ini mereka dapat berbuat atau menghasilkan karya yang kemudian dengan bekalnya itu selanjutnya bisa hidup bersama atau bermasyarakat. Dalam hidup bersama dibutuhkan kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab agar dapat diterima oleh masyarakat. Dan pilar yang terakhir yaitu pilar yang keempat, learning to be, belajar untuk menjadi orang yang mandiri. Dewasa ini seseorang dapat dikatakan bisa hidup mandiri ketika yang bersangkutan telah memiliki pengetahuan, dapat berbuat atau berkarya, dapat hidup bermasyarakat. Karena ketiga hal itu yang mendukung peserta didik dapat membangun kepercayaan dirinya sehingga muncul kemandiriannya untuk menjadi dirinya sendiri. Hidup mandiri bukan berarti hidup tanpa bantuan orang lain. Justru orang yang mandiri adalah orang yang mampu menjalin kerjasama dan hidup bersama dengan orang lain.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu self-regulated learning. Peserta didik aktif belajar, mencari dan mengakses informasi yang dibutuhkan untuk pembelajarannya, mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya. Begitu pula mereka memiliki ketangguhan belajar, kepercayaan diri, ketekunan, panjang akal, dan sejenisnya. Self-regulated learning atau SRL memiliki 3 fase. Sebagai berikut, yang pertama, fase perencanaan kerja. Pada fase ini, peserta didik membuat rencana kerja untuk menyelesaikan tugasnya. Mereka dapat menentukan tempat yang terbaik untuk melaksanakan tugasnya. Begitu pula mereka dapat menciptakan kondisi yang akan menjadi tantangan bagi dirinya agar kemampuannya semakin meningkat dan memikirkan serta menentukan cara memulai melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, fase kontrol kinerja sendiri. Pada fase ini berlangsung selama proses pembelajaran untuk memaksimalkan keberhasilan tugas belajar peserta didik atau mahasiswa. Pada fase ini memiliki strategi khusus yaitu self-talk dan self-monitoring. Peserta didik mengontrol dirinya dengan mengajukan pertanyaan kepada dirinya seperti apakah saya belajar sesuai perencanaan? Apakah ada gangguan? Dan strategi apa yang dapat digunakan untuk tetap belajar? Dan fase yang ketiga yaitu fase refleksi mandiri. Pada fase terakhir ini merefleksi diri dengan mengajukan pertanyaan, apakah hasil kerja saya sesuai dengan tujuan yang direncanakan? Apakah kondisi yang mendukung dan yang mengganggu? Strategi yang mana paling efektif dalam menyelesaikan tugas belajar saya? Baiklah, yang terakhir yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring sangat membantu kelancaran proses pembelajaran, apalagi pada masa pandemi COVID-19. Akan tetapi setelah pandemi ini hilang dari muka bumi, bukan berarti pembelajaran daring tidak digunakan lagi, akan selalu digunakan. Pembelajaran daring dapat secara sinkronus maupun asinkronus. Namun, sebelum melakukan pembelajaran daring, perlu diperhatikan kesiapan peserta didik, terutama ketersediaan jaringan internet dan alat komunikasinya seperti handphone. Baiklah, itulah tadi pemaparan mengenai materi inovasi pembelajaran biologi di era Merdeka Belajar. Untuk itu, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.